Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifrodatunisa dengan NIM 21080306014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Quran beserta tafsirnya yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu teknologi informasi, guna memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Hasmi. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pendidikan terdapat pada Quran Surat Al-A'laq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha mulia. Dia mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir Al-Munir oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi untuk membaca dengan kekuasaan Allah yang telah menciptakan beliau dan dengan kehendaknya. Meskipun sebelumnya beliau tidak bisa membaca dan menulis. Allah menciptakan anak Adam dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu-lah yang maha mulia. Kerjakanlah perintah untuk membaca, karena Tuhanmu-lah yang memerintahkan untuk itu. Kemudian, Allah menyandingkan membaca dengan menulis. Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena. Tulisan merupakan pengikat ilmu pengetahuan dan instrumen untuk mencatat cerita atau perkataan orang-orang. Kemudian, Allah pula mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Nilai yang terkandung pada ayat ini adalah Allah menyerukan manusia untuk selalu menuntut ilmu sebanyak mungkin. Sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis, bahwa seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu biologi terdapat pada Quran Surat Al-A'laq ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Artinya, hati-hatilah apabila ia tidak berhenti, pasti kami akan seret ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang pembohong lagi pendurhaka. Tafsir Al-Misbah oleh Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa kata lanasfa'an diambil dari akar kata safa'an yang artinya menarik dengan keras atau menyeret atau menghanguskan. Kata nasiyah biasa diterjemahkan sebagai ubun-ubun, yang mulanya berarti rambut yang terdapat pada dahi, tetapi dalam pemakaian lebih jauh diartikan sebagai tempat timbulnya rambut tersebut. Kemudian, nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah menjelaskan tentang salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur bagian tubuh manusia yang disebut anatomi. Ubun-ubun merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang terletak di bagian tulang tengkorak. Hikmah yang dapat diambil dari ayat ini adalah kita harus senantiasa jujur dan berperilaku baik terhadap semua makhluk Allah. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu kimia terdapat pada surat Yasin ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak mungkin mendahului siang, semua beredar pada garis edarnya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu fisika
terdapat pada Quran Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Tafsir Al-Misbah oleh Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa matahari tidak akan dapat menyimpang dari garis edarnya, tidak juga dapat mempercepat atau memperlambat perjalanannya, sehingga mengakibatkannya mendahului atau mendapatkan bulan, dan tidak juga malam di mana bulan sering nampak dapat mendahului siang, sehingga menghalangi kemunculannya. Tetapi semuanya sudah Allah atur silih berganti masing-masing, bahkan benda langit yang lainnya pun sudah ditentukan terus-menerus beredarnya dan tidak akan bisa menyimpang darinya. Nilai yang terkandung dari ayat ini adalah sebuah atom dan pergerakannya merupakan miniatur atau gambaran kecil dari galaksi kita. Seperti yang kita ketahui mengenai struktur yang sempurna itu berada dalam sebuah atom. Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah kita tidak boleh iri dengan rezeki yang orang lain miliki, karena roda kehidupan akan terus berputar sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Tafsir Al-Misbah oleh Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa selanjutnya dalam rangka pengukuran dan kadar yang ditetapkan Allah atas segala sesuatu itu, kita melihat bahwa setiap makhluk hidup sudah diberi senjata untuk membentengi dirinya dalam melawan serangan musuhnya atau untuk menghindari bahaya. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia atau tanpa tujuan yang benar. Semuanya sudah diberi potensi yang sesuai dan dengan kadar yang cukup untuk melaksanakan fungsinya. Kemudian semuanya saling berkaitan dan menunjang dalam satu keseimbangan. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah sesungguhnya semua yang ada dalam kehidupan ini adalah ketentuan Allah. Kata ukuran pada ayat tersebut dapat digunakan dalam dua peran, yaitu yang pertama sebagai bilangan dengan sifat dan ketelitian, kemudian yang kedua sebagai hukum dan aturan. Hikmah yang dapat diambil dari ayat ini adalah kita dapat mengimplementasikan bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Allah memberikan semuanya sesuai dengan porsi dan ukurannya. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu matematika terdapat pada Quran Surat Al-Qadar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tafsir Al-Misbah oleh Dr. Muhammad Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa kebaikan Lailatul Qadar jika dikaitkan dengan turunnya Al-Quran sungguh sangat jelas, karena satu malam di mana cahaya wahyu ilahi menerangi alam raya, memberi petunjuk kebahagiaan umat manusia pada malam itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian, kata alfi atau 1000 tidak harus dipahami sebagai angka di atas 999 atau di bawah 1001, melainkan kata 1000 tersebut berarti banyak. Bila kebaikannya dipahami dalam kehadirannya di setiap tahun kepada hamba-hamba Allah yang mempersiapkan diri untuk menyambutnya, maka makna lebih baik dari 1000 bulan antara lain bahwa nilai pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar melebihi nilai pahalanya dibanding beribadah pada 1000 bulan yang lain. Nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah ayat di atas menyebutkan kata 1000 yang dalam ilmu matematika menjelaskan tentang bilangan genap dan juga merupakan bilangan ribuan. Amalan soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan, yang mana 1000 bulan merupakan waktu yang cukup panjang. Dengan adanya ayat ini, kita termotivasi untuk beramal soleh.
Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu teknologi dan informasi terdapat pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la ta'fudhuna illa bisultan. Artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan mampu menembusnya melainkan dengan kekuatan. Tafsir Ar-Razi 306 menyatakan bahwa beberapa ahli menjelaskan kata sultan dengan berbagai macam arti. Ada yang mengartikan sebagai kekuatan, bahkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya. Maka, yang dimaksud dari ayat di atas adalah kelapangan dan kedalaman ilmu. Abdur Razak Naufal dalam bukunya Al-Muslimin wal Ilmi Al-Hadis mengartikan kata sultan dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau teknologi. Kemudian, beliau menjelaskan bahwa ayat ini memberi isyarat kepada manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa bila ilmu pengetahuan dan teknologinya memadai. Nilai yang terkandung adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mampu mendukung manusia untuk melintasi penjuru langit atau yang biasa dikenal dengan luar angkasa. Dengan kita mengetahui ayat di atas, kita dapat memahami keagungan Al-Quran, lebih giat menuntut ilmu, dan termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.